Halo Sobat BLP, selamat datang di podcast Biro Layanan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta bersama memaknai kisah dan kesah. Nah, pada episode kali ini kita akan mengusung tema yakni Dinamika Cita Bersama Luka dalam program Rabu Bercerita yang sudah kita kumpulkan cerita dari sahabat BLP dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, mungkin ini sudah gak sabar nih ya sahabat BLP menantikan episode podcast kali ini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram kita semua. Oke, langsung saja untuk hari ini kita sudah bersama seorang psikolog nih yang akan membersamai cerita dari sahabat BLP. Baik, langsung saja selamat siang Ibu Katrim atau biasa disapa dengan Ibu Keke. Halo Ibu. Halo Widya. Bagaimana nih kabarnya Bu? Sehat. Sehat. Super semangat ya pada hari ini. Mungkin Ibu boleh nih memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada sahabat BLP yang mungkin belum banyak yang mengenal Ibu secara lebih dalam lagi ya. Takutnya salah sangka nih Bu, ditangkanya mahasiswa gitu bukan psikolog ya. Jadi Boleh, seneng nih Widya nih bisa aja loh mujinya ya. Jadi berasa muda. Baik, halo apa sebutannya sahabat BLP. Sahabat BLP ya. Halo sahabat BLP, perkenalkan saya Katrim Alifa Putri kita. Sering dipanggil Keke ya, itu panggilan saya. Kemudian saya adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta dan juga psikolog klinis di Biro Layanan Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Itu aja deh kayaknya ya. Oke. Jadi kesibukannya saat ini seorang praktisi psikolog ya Bu. Betul, praktisi. Dan juga dosen di Mercubuana Yogyakarta. Masih praktek juga, ngajar juga. Oh, ngajar Dua-duanya. juga. Luar biasa sekali ya Ibu. Baik Bu, menanggapi tema pada hari ini ya terkait dinamika cita bersama luka. Cita bersama luka ya. Cakep bagaimana? Ya. Iya, cakep banget nih Bu. Tema hari ini ya spesial banget. Nah, bagaimana sih tanggapan Ibu terkait tema tersebut? Apakah ada pandangan sendiri atau bagaimana Ibu Keke memaknai tema tersebut? Oke, baik. Menarik menurut saya ya, sobat BLP ya. Tadi apa judulnya? Dinamika cita bersama luka. Ya. Bagaimana kita membuat diri kita berdaya tapi ada luka gitu ya. Nah, saya mau pakai analogi sederhana, yang sangat sederhana yang mungkin bisa membantu kita semua untuk memahami ini ya. Widya pernah kelingking kirinya Widya kidal nggak? Ini ya. Kidal nggak? Pakai tangan kanan ya? Iya, pakai tangan kanan. Berarti banyak mengerjakan aktivitas menggunakan tangan kanan. Iya, Oke. benar. Widya pernah nggak kelingking kirinya tergores? Pernah Bu. Pernah ya, tergores apalah misalnya pojokan meja yang nggak terlalu berat. Bisa beraktivitas nggak? Bisa. Tapi ada yang beda nggak? Ada. Gimana? Bedanya di mana? Agak sakit juga sih, kayak nggak lancar juga. Kalau misalkan nulis ya Bu atau apa gitu, ngambil piring, ngambil apa gitu, pasti agak sedikit. Walaupun yang terluka itu tangan kiri, kelingking lagi ya, hanya sebelah sini dan tidak sebenarnya tetap bisa beraktivitas ya, tapi kan nggak optimal. Ya, itu analogi sederhana. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua nih, Widya pernah nggak terluka yang agak lebih berat sedikit dibandingkan tergores? Misalnya lututnya sobek tapi nggak pakai dijahit gitu, pernah nggak pas lagi lari-lari jatuh gitu? Pernah sih Bu. Pernah ya. Atau bagian yang mungkin nggak terlihat punggungnya gitu ya, pernah ya, yang perih-perih gitu. Tetap bisa beraktivitas nggak? Tetap bisa, cuman agak kesakitan ya Bu, sulit gitu. Pakai celana aja susah. Iya kan? benar Bu. Tapi bisa ya, beraktivitas ya. Jadi tadi sesuai dengan temanya tetap bisa beraktivitas tuh, tapi tidak optimal. Nah, saya punya pertanyaan lagi, nggak usah ke Widya ya. Tapi ini mungkin pertanyaan untuk kita. Mungkin untuk teman-teman ada yang pernah patah tulang kaki atau tangan gitu ya, yang sampai harus dioperasi begitu. Ketika beraktivitas kemudian akan lebih terganggu kan dibandingkan hanya luka di lutut. Atau kemudian pernah melihat seseorang yang terluka lebih parah lagi, yang bahkan hanya bisa tiduran. Artinya itu analogi sederhana ya sobat BLP ya. Bagaimana kemudian setiap luka itu membuat kita tetap bisa beraktivitas, tetapi ada tetapinya, tidak optimal. Ya, ada sesuatu yang mengganjal ketika kita terus-menerus membawa luka itu ya untuk amalannya ya. Biar kita ada satu ini bersama-sama ya, memahami analogi yang sama gitu. Wah, luar biasa sekali ya sahabat BLP. Jadi dinamika cita bersama luka sendiri itu kalau dianalogikan kita mungkin memiliki luka tapi masih bisa beraktivitas, masih bisa menggapai cita-cita kita, gitu. Tapi masih terseok-seok ya Bu, karena belum optimal gitu. Betul, apalagi kalau lukanya tadi semakin berat, yang hanya kelingkingnya tergores pasti beda dong dengan
dengan yang patah tulang, yang kelingkingnya tergores beda dong dengan yang lain yang misalnya harus terbaring di kamar gitu ya. Luar biasa sekali Bu Keke. Oke, melanjutkan ya Bu Keke, karena dari kemarin tuh dari Biro Layanan Psikologi sendiri memiliki program Maba Bercerita nih Bu. Nah, program Maba Bercerita ini jadi kita mengusung menginisiasi program untuk mewadahi sahabat BLP bercerita. Oke, baik. Karena kebanyakan sahabat BLP sendiri itu masih memendam ceritanya, lukanya gitu, yang bingung untuk diutarakan ke siapa gitu. Akhirnya kita menginisiasi program ini, yang mana program ini tuh secara anonim Bu. Jadi kita tidak mengetahui itu dari siapa gitu. Jadi memang hanya untuk menjaga privasinya mereka sendiri gitu. Ya, baik. Nah, untuk program bercerita kali ini kita sudah mengumpulkan beberapa cerita, tapi dalam satu tema gitu. Temanya tadi biar nyambung. Iya, biar nyambung. Biar gak kemana-mana. Jadi kita membatasi hari ini ada 4 cerita nih Bu. 4 cerita. Oke, langsung saja kali ya Bu, kita masuk ke cerita pertama nih. Oke, langsung saja kita bacakan dari cerita pertama sahabat BLP. Halo Kak, aku mau cerita. Beberapa hari belakangan ini aku kayak enggak ngerasain apa-apa. Kayak enggak tahu bahagia atau sedih. Kayak enggak ada apa-apa gitu Kak. Tapi kayak ada yang kurang. Dan enggak tahu juga mau ngapa-ngapain. Kayak udah scroll sosmed, game, baca novel, olahraga, ngerjain tugas dan lain-lain. Semua udah dilakukan biar enggak bosan. Mau keluar rumah juga kayak enggak ada niat, dan tidur juga enggak lebih dari 3 jam. Nah itu tuh bagaimana ya Kak? Nah jadi ini cerita pertama, ini dia bingung ya beraktivitas seperti apa, kayak dia masih tetap ngerasa nggak bosan gitu dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tetap bisa ngapa-ngapain, cuman dia kayak flat aja gitu. Hidupnya B aja gitu ya. Keren gitu, kayak main game, main ngerjain tugas juga ya biasa aja gitu, nggak ada adrenalin yang memacunya. Nah, oke, langsung aja nih, bagaimana nih tanggapan Ibu sebagai seorang profesional ya psikolog mengenai cerita tadi Bu? Oke, baik. Hai, kamu yang ngirim cerita, boleh disebut ya. Jadi ini mungkin nggak cuma satu orang sih. Sebenarnya saya yakin, saya percaya banyak yang mengalami. Cuman yang berani speak up nggak banyak ya. Jadi bagaimana sih kemudian ketika kayaknya saya sehari-hari flat aja nih, begini gitu ya. Nah, banyak hal sebenarnya yang kemudian melatar belakangi kok ya bosan banget ya gitu, macam-macam sekali. Coba deh ditanya lagi ke dalam dirinya, ada nggak sesuatu mungkin yang kita inginkan tapi kita tidak berhasil mencapainya, atau sesuatu yang kita inginkan kita merasa bahwa itu sangat sulit kemudian kita abaikan. Nah, ada nggak yang seperti itu? Prinsipnya adalah ya sahabat BLP, ketika kita mempunyai suatu masalah, itu kan masalah ya, itu masalah loh. Walaupun kayaknya saya nggak ngapa-ngapain, biasa aja, tapi kan lagi bosen, lagi kayak apa ya dia namanya flat gitu ya. Kayak nggak tahu udah ngapa-ngapain aja, udah mencoba apa aja tapi kayak nggak greget. Nah, itu kan masalah. Ya, itu masalah namanya. Sama seperti tadi ya, kegores ya. Mungkin kita lihat tingkatannya. Mungkin siapa tahu itu kegores yang kelingking. Siapa tahu yang luka lututnya agak-agak sedikit lebih sedang, atau yang lain. Itu kita perlu cek. Tapi itu namanya tetap masalah. Nah, sahabat BLP, dalam menangani masalah kita punya 3 tahapan. 3 tahapan untuk mencari bantuan. Yang pertama, minta bantuan sama diri sendiri. Ingatlah bahwa kita itu berdaya kok. Kita bisa kok membantu diri kita sendiri. Itu satu ya, tingkatan pertama. Nah, saya balik lagi ke cerita yang kelingking tadi ya. Yang kelingking luka, saya mau tanya ke Widya. Widya, kalau kelingkingnya luka tadi yang sebelah kiri lagi, Widya biasanya untuk mengobatinya biar sembuh diapain? Biasanya pakai P3K ya, betadine atau plaster ya. Yang melakukan Widya atau temannya? Saya sendiri sih. Nah, itu bantuan untuk diri sendiri. Berhasil kan ya, karena lukanya ringan. Sama teman-teman, analogi itu dengan masalah ini. Kalau kita bisa membantu diri kita sendiri kayak Widya tadi, oh berarti masalah selesai. Ya. Jadi misalkan tadi ya, di teman kita yang tadi barusan bercerita, ketika kemudian saya mau membantu diri saya deh untuk bersenang-senang gitu, misal membantu diri sendiri untuk mencari sesuatu yang baru misalnya, dan berhasil, clear, selesai masalah. Tapi kalau tidak berhasil, kalau tidak berhasil ada tahapan kedua, Widya, yaitu meminta bantuan orang terdekat kita, orang sekeliling kita. Misal nih kita ke luka yang tadi ya, Widya ada luka di punggung nih, nggak kelihatan ya.
minta bantuan siapa biasanya untuk mengobati luka di punggung? Biasanya orang tua atau teman kali. Misalnya sama-sama kegores gitu ya, entah gimana ceritanya ya kalau dia itu kegores di punggung, kan akan dikasih betadine ya, sama ya betadine, plester gitu, kemudian sembuh misalnya, stop berarti sudah masalahnya selesai. Jadi bisa loh minta bantuan orang terdekat yang kita percaya. Tadi saya langsung tanya ke Widya jawabnya orang tua atau teman ya, nggak tiba-tiba orang lain orang gitu. Lain ya. Kan nggak mungkin ya, orang terdekat dulu. Nah tapi bagaimana kalau kemudian tidak berhasil? Misal lukanya kalau analoginya adalah patah tulang paha. Bisakah mengobati sendiri? Masa ya kita belek? Aduh, susah ya. Bahkan, jadi kan harus mencari siapa bantuan profesional. Betul. Yang mengoperasi siapa? Dokter ya. Jadi operasi atau mungkin nggak dioperasi tapi di gips ya, itu juga bisa, tapi kan profesional. Nah sama. Jadi ketika kemudian masalahnya itu kok diri sendiri nggak mempan ya, ke orang lain, orang terdekat ya. Kalau orang terdekat juga nggak mempan, berarti yang ketiga itu pilihannya mencari bantuan profesional gitu. Ya. Jadi tanggapan sama ceritanya tadi, coba ya melalui 3 tahap itu dulu. Kalau memang kok ya kebetulan tidak berhasil gitu, bisa mencari bantuan profesional. Karena apa? Siapa tahu memang ada masalah psikologis yang tarafnya sedang sampai berat, yang kadang tidak kita sadari. Gitu. Baik, luar biasa sekali ya Ibu atas tanggapannya, terima kasih nih Bu. Baik, jadi untuk sahabat BLP nih yang hari ini mungkin sedang merasa flat saja, melakukan aktivitas juga tidak ada gairah, bisa nih melakukan tips dari Ibu Keke ya selaku seorang psikolog. Yang pertama ada 3 tahapan ya Bu. Mungkin sebelum itu kita juga kalau misalkan tidak bisa mengidentifikasi permasalahan kita apakah masuk ke ringan, sedang atau besar, mungkin itu bagaimana Bu? Oke. Kalau misalnya kita nggak tahu, aduh ini gimana ya, ini jangan-jangan berat nih, bingung. Pertama adalah cek tadi, bantu diri sendiri dulu. Kalau misalnya bisa, itu biasanya di tahap ringan karena kita berhasil membantu diri kita sendiri ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau kita sudah melakukan kayak segala hal sudah kita lakukan ya, semuanya gitu loh, kok yang nggak berhasil, nah itu mungkin suatu tanda, suatu alarm bahwa memang kita butuh bantuan profesional gitu. Berarti ada kemungkinan tadi sedang atau berat. Kalau sedang pun kan kita biasanya juga butuh bantuan ya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu, terima kasih atas tanggapannya. Jadi untuk kamu yang memberikan cerita yang barusan, yang hidupnya terasa flat aja, bisa melakukan 3 tahapan tadi nih sahabat BLP. Yang pertama, coba meminta bantuan kepada diri sendiri ya Bu. Melakukan apa gitu kayak yang menantang itu kan membantu diri sendiri. Kemudian yang kedua, coba meminta bantuan dari teman-teman atau orang-orang terdekat kita. Betul. Ya Bu, orang sekitar kita. Dan yang terakhir, jika permasalahan tersebut memang tidak bisa kita tangani sendiri, meminta bantuan teman terdekat atau orang terdekat juga tidak berhasil, maka pilihan yang ketiga adalah meminta bantuan profesional. Betul, ya Bu. Karena siapa tahu memang ada masalah yang melatar belakang itu ya, yang kadang tidak disadari gitu. Tidak disadari. Oke, luar biasa sekali Ibu. Semoga tanggapan dari Ibu selaku seorang psikolog bisa diterima nih ya oleh sahabat BLP yang bercerita tadi nih. Oke. Baik, langsung saja kita masuk ke cerita kedua nih Bu. Bagaimana? Next story ini apa? Ada apa nih di cerita selanjutnya? Baik, langsung saja nih ya. Oke, ini cerita yang kedua cukup menarik nih Bu. Jadi dia bercerita begini. Dia tuh dulu orangnya ceria, aktif dan energik. Tapi sebelum dia mengenal dunia perkuliahan, jadi sebelum dia perkuliahan dia orangnya ceria, aktif, dan energik. Nah, lalu setelah dia memutuskan untuk kuliah dan pergi merantau, merantaunya itu ke daerah sini, Yogyakarta. Dia merasa ada yang beda dari dirinya sendiri, ada yang berubah. Kemungkinan dia mengidentifikasi bahwa dirinya itu stres, Bu. Nah, kemudian dia bingung sih, apakah dia ini bukan diri yang sebenarnya atau bagaimana. Kemudian dia memiliki masalah nih, mulai dari kerabat keluarga, masalah organisasi internal, eksternal kampus, sampai ada permasalahan di kehidupannya. Kemudian dia juga kadang capek nih Bu, lelah gitu dengan kehidupannya.
kadang terbesit pikiran ingin pulang kembali ke kampung halaman, tapi takut gitu. Takut orang tuanya tahu tentang masalah dianya sendiri. Jadi dia tertutup gitu ya Bu sama orang tuanya. Kemudian dia merasa selama ini tuh dia menggunakan topeng. Jadi dia itu nggak menjadi dirinya sendiri gitu di depan orang tuanya. Seolah dia itu nggak mengalami apa-apa. Jadi dia kayak ya udah menunjukkan kepribadiannya yang ceria biasa aja gitu, seolah-olah nggak ada masalah di depan orang tuanya. Kemudian dia itu merasa bahwa saat ini dia itu bukanlah siapa-siapa gitu, dan tidak punya apa-apa gitu, dan tidak punya siapa-siapa untuk tempat bercerita gitu Bu. Tidak ada tempat mengadu, jadi dia hanya bisa diam dan meratapi nasibnya. Jadi dia benar-benar memendam permasalahannya itu sendiri Bu. Baik, langsung saja nih Bu, bagaimana tanggapan Ibu selaku psikolog? Oke, ini cerita kedua ya. Cerita kedua nih Bu, next story. Saya bayanginnya karena dari cerita ini nggak apa ya, kan membayangkan, soalnya kan anonim ya. Saya membayangkan ini dari yang daerah cukup, pokoknya nggak di Jogja lah ya, mungkin bisa jauh atau di luar Jawa atau kemudian sesama Jawa tapi cukup jauh jaraknya. Nah berarti ini nggak hanya dialami oleh satu orang ya, mungkin ya dialami juga oleh banyak orang. Nah yang jadi hal penting yang perlu kita pahami dari cerita kali ini adalah kalau sahabat BLP perhatikan juga, ini ada perubahan lokasi ya. Merantau tadi. Nah, memang yang namanya merantau, pindah dari satu daerah ke daerah lain itu tantangannya, ada tantangan tersendiri yang beda dengan kebiasaan kita, ya, beda dengan kebiasaan kita. Ini biasanya masalah-masalah yang dialami oleh mahasiswa, ya. Mungkin ini saya nggak tahu ya, nggak ada informasi mahasiswa semester awal atau di sini tidak disebutkan sih Bu. Biasanya sih dimulai dari mahasiswa semester awal, biasanya baru pertama kali merantau. Nah, saya membayangkannya gini, ini termasuk mungkin teman-teman saya juga dulu waktu kuliah juga merantau. Dulu ketika kita tinggal di sebuah kabupaten kecil, ya, misalnya teman-teman tinggal di kabupaten kecil, itu kan SD, SMP, SMA kan temennya pasti ada yang sama ya. Apalagi kalau kabupaten kecil, kecuali tinggalnya misalnya di kota provinsi kayak di Jogja kan besar, misalnya SD-nya bisa dekat rumah, terus SMA-nya bisa di mana gitu. Kalau zaman saya kan nggak ada zonasi, misalkan. Tetapi kalau kita kebiasaan yang dari SD, kemudian SMP-nya yang pokoknya SD negeri yang pertama, SMP negeri yang pertama paling bagus maksudnya ya, SMA negeri yang pertama yang paling bagus kalau di kabupaten itu biasanya temennya itu aja. Udah kayak naik kelas, ya. Dari kelas 6 ke kelas 1 SMP itu cuman kayak naik kelas, tapi tambahan ya, karena kan banyak yang dari mana-mana. Tapi kalau dari kelas 3 SMP ke 1 SMA itu biasanya udah beneran kayak naik kelas. Temennya yang baru paling sedikit. Nah makanya jadi sudah terbiasa, makanya ceria, kemudian mungkin temennya banyak, circle-nya juga sudah punya teman-teman yang nyaman gitu ya. Belum lagi bahasanya. Kadang-kadang ketika kita bercanda dengan bahasa daerah lebih luas aja, lebih nyambung gitu. Nah pindahlah ke Jogja dengan budaya yang berbeda, teman-teman yang berbeda, beban yang berbeda, jadi anak kosan, uang harus ngatur sendiri, banyak kegiatan kampus, gak ada dosen yang namanya dosen kan gak kayak guru ya. Kalau guru kan masih ngecek ini anak masuk gak ya, diperhatikan ya. Kalau dosen kan gak ada ruang bimbingan BK di kampus. Kamu nggak pernah kuliah ya, kemudian nggak bolos gitu terus dipanggil, kamu mau membolos dipanggil kan nggak. Bahkan mahasiswa punya jatah untuk nggak masuk ya. Kalau di perkuliahan kan seperti itu. Itu kan roller coaster sebenarnya ya, itu sangat roller coaster untuk kehidupan kita. Misalnya katakanlah yang misalnya teman-teman dari daerah Jawa Timuran lah, katakanlah kayak saya aja deh ya, yang saya Jawa Tengah tapi sampai Jawa Timur gitu. Pertama kali ke Jogja kayak ngerasa, aduh, saya kalau ngomong gini kekasaran nggak ya? Gitu. Jadi ketika lihat circle-circle yang misalnya orang Jogja pas ngobrol sesopan ini ya, misalnya gitu. Sedangkan kalau di tempat saya obrolan anak muda itu ya begitulah bahasanya ya. Nah, hal-hal seperti itu kadang-kadang membuat kita juga tertekan, ya, tertekan. Nah, sebutannya biasanya masa adaptasi sih, hal-hal seperti itu. Nah, ketika kemudian kita bisa survive, akhirnya terus kita nyaman. Jadi nggak mau balik lagi ke daerahnya kayak saya ya. Jadi stay di sini, menemuin orang Jogja. Nah, ketika itu terjadi, ketika masih awal, karena tadi kita nggak tahu ya semester berapa. Ketika masih awal ya, ini kan semester genap, ya, misalnya semester 2 katakanlah. Nah, itu coba diikuti prosesnya dulu.
Kalau masih semester 2 kan masih setahun peralihan. Kalau sudah semester 4 loh, sudah lama nih. Ada apa ya kok masih gitu-gitu aja gitu. Kok masih ada rasa pengen pulang, kemudian merasa nggak ceria. Itu biasanya terkait dengan circle-nya. Mungkin belum nemu circle yang tepat. Nah, sebenarnya secara umum tahapannya tetap sama sih, 3 tahapan itu tadi ya. Kita bantu diri kita sendiri, kita cari bantuan orang lain, dan kita minta bantuan profesional. Tetap seperti itu. Jadi ketika misalnya kita sudah berusaha nih gitu. Jadi gini teman-teman semua ya. Support system itu penting memang. Di mana kita tinggal, teman-teman kita, tapi ingat yang akhirnya bisa menarik diri kita sendiri adalah ini ya, diri sendiri gitu ya, diri kita sendiri. Jadi kalau support system kita, teman-teman kita udah ngajakin sedemikian rupa, yuk kita ini yuk nongkrong main di Jogja karena baru pertama kali ke Jogja misalnya, tapi kitanya kemudian ini kok nggak kayak di tempat saya ya, di Jawa Timur tuh nggak kayak gini, di Jawa Barat tuh nggak kayak gini gitu misalnya ya, di Sumatera tuh kayak gini. Nah kita masih seperti itu, berarti kan kita tidak mau untuk menarik diri kita sendiri ya. Itu kan poin pentingnya juga. Jadi coba deh kita bantu diri kita gitu untuk bisa sampai ke tahap itu gitu, untuk bisa lepas ya. Memang hal yang harus dipahami ketika kita merantau adalah, ini mungkin sulit ya, PR juga, kita tidak bisa membandingkan dengan daerah asal kita. Ketika kita membandingkan dengan daerah asal kita, teman-teman kita, sekolah kita akan terbayang-bayang terus. Ya kayak itu tadi gitu yang terjadi. Temennya di sini nggak asik tadi misalnya ya. Saya nggak punya tempat untuk bercerita. Teman-teman di sini itu cenderung ngegeng. Nah, bagaimana kemudian kita bisa untuk menyesuaikan diri gitu ya ke lingkungan itu. Ya, itu tahap pertama tadi ya, minta bantuan diri sendiri dulu. Yuk, bantu dirinya yuk gitu. Kalau memang nggak berhasil gitu ya, cari bantuan orang terdekat, curhat misalnya, cerita sama, misalnya tadi ikut kelembagaan tadi kayaknya ceritanya ya, tanya sama kakak tingkat yang sedaerah misalnya, ada nggak komunitas atau himpunan mahasiswa daerah, ada nggak di sini gitu. Itu kan membantu kita untuk tetap ada rasa ini ya, di pulang gitu ya, ada rasa itu minta bantuan orang-orang sekitar. Boleh loh kita minta bantuan nggak hanya teman dekat atau keluarga dekat, tapi dengan orang-orang yang kita anggap lebih superior ya. Misalnya kok agak-agak dekat dengan seorang dosen gitu, bisa cerita, bisa tanya, itu kan orang yang dianggap lebih superior. Atau dengan misalnya yang beragama Islam, dengan ustadz ya, gitu-gitulah, itu boleh kita minta bantuan seperti itu. Kalau berhasil ya sudah, tapi kalau tidak berhasil lagi ya PR-nya, coba minta bantuan profesional. Karena tadi stres terkait adaptasi itu memang ketika dibiarkan bisa berlanjut. Bisa berlanjut Widya. Jadi ketika awal-awal itu memang cenderung ringan ya, karena kan kita stresnya terkait adaptasi. Jadi kemudian ketika kita berhasil beradaptasi, clear ya, masalah beres, itu kasusnya ringan. Tapi kemudian ketika itu berlanjut karena kita tidak bisa memanajemen stres. Nah, stres ini teman-teman kalau tidak dimanajemen memang bisa menjadikan berbagai masalah. Ya, jadi ketika tadi stres terhadap proses adaptasi tidak di manajemen, bisa loh menghasilkan gangguan psikologis yang lebih serius gitu. Misalnya ternyata kemudian muncullah simptom-simptom depresi. Yang awalnya stres aja, keadaan tertekan ya, hanya aduh kok gini sih, nggak nyaman ya. Lama-lama efeknya jadi depresif ya, mengurung diri di kamar kosan, nggak mau keluar, itu sudah harus diwaspadai. Makanya jika itu berkelanjutan itu tadi ya, saya bilang kalau minta bantuan sendiri tidak berhasil, minta bantuan orang terdekat atau orang yang dianggap superior juga tidak berhasil, mintalah bantuan profesional. Karena siapa tahu memang ada hal-hal yang memang kita tidak sadari itu tadi ya. Itu tadi dari saya. Oke, luar biasa sekali nih Bu tanggapannya ya Bu. Jadi kunci masalahnya itu di sini ada permasalahan penyesuaian diri ya Bu. Dari awalnya mungkin karena ada perpindahan daerah. Betul. Ya, yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu dari mana ya, entah dari kabupaten atau kota. Kemudian dia pindah ke Yogyakarta yang mana menemukan culture, pertemanan, dan juga mungkin berbeda bahasa dan sebagainya, beda bahasa, dan lain sebagainya yang mungkin itu menjadi tantangan bagi dirinya sendiri gitu ya, untuk menyesuaikan diri. Nah tadi yang menarik itu adalah tentang manajemen stres ya Bu. Kalau dianalogikan itu permasalahan kayak kita nabung di sebuah balon gitu. Kita tiup balon, ada masalah satu, kita tiup balon.
tiba lagi sampai akhirnya meledak gitu kan, nggak diatasin gitu dengan mengeluarkan angin dari balon tersebut. Nah itu mungkin sahabat BLP yang mungkin hari ini sedang merasakan adanya yang berbeda gitu ya dari diri kita sendiri. Coba untuk tadi terkait 3 tahap tadi ya, Bu, balik lagi, bantu diri sendiri, kemudian jika tidak bisa meminta bantuan dari teman sekitar atau orang terdekat. Kemudian juga yang terakhir, jika masih belum bisa nih terkait 2 tahap tadi, langsung saja meminta bantuan ke profesional ya, Bu. Betul, apalagi sekarang profesional aksesnya enak banget ya, Bu, maksudnya misalnya kalau mahasiswa Mercu Buana gitu, UMBY punya biro gitu. Di dalam loh. Apalagi kalau mahasiswa psikologi, itu maksudnya kan dekat sekali. Kalaupun misalnya nanti langsung, ya sekarang bisa online, benar kan? sekali. Maksudnya sekarang nggak kayak dulu ya. Kalau dulu itu untuk mencari bantuan tuh agak ribet gitu lah. Sekarang sudah enggak gitu. Jadi kerahasiaannya juga lebih terjaga juga kan. Benar sekali, Bu. Terima kasih sudah mempromosikan. Sadar. Tidak, Bu, seperti itu. Memang benar sekali ya teman-teman atau sahabat BLP, jika teman-teman memang merasa kesulitan gitu untuk meminta pertolongan dari teman sekitar atau mungkin bahkan diri sendiri juga tidak bisa, langsung saja, karena akses dari profesional juga ya sangat mudah seperti yang sudah Ibu Katrin, Bu Keke sampaikan gitu. Bisa ke Biro Layanan Psikologi. Tidak perlu takut ya, Bu. Karena banyak sekali nih yang sering ngerasa khawatir gitu untuk ke profesional. Banyak sekali kan stigma masyarakat sendiri tuh kalau kita meminta bantuan ke profesional dianggap gila dan sebagainya. Sering gitu. Itu ya. Iya, padahal enggak, Bu. Ngapain ke psikolog, kamu gila. Itu yang paling sering memang begitu ya. Nggak apa-apa, memang itu lekat sekali dengan kita. Tapi kan justru ini highlight penting gitu terkait dengan yang dikatakan oleh Widya juga. Sebenarnya belum tentu loh orang yang meminta bantuan profesional itu lebih bermasalah dibandingkan orang-orang yang tidak meminta bantuan profesional. Jangan-jangan banyak loh orang-orang yang tidak meminta bantuan profesional tapi tadi dipendem kayak balon. Jadi nggak apa-apa, I'm fine, I'm okay. Tiup balon. Lama-lama kan meledak ya. Jadi ketika kita minta bantuan profesional, justru kita sedang sayang ya sama diri kita sendiri gitu. Berarti suatu pertanda dia sudah ada yang beda dari sendiri, dan menyadari self-aware banget ya, benar sekali. Itu kuncinya ya teman-teman. Tadi luar biasa sekali ya tanggapan dari Ibu Keke terkait permasalahan yang cerita kedua tadi ya. Semoga bisa diterima dan bisa dipahami dan bisa dimaknai ini terkait tanggapan dari Ibu Keke sendiri. Bisa lanjut, Bu, ke next story. Next story ya. Next story nih, ada apa di cerita selanjutnya? Kita langsung saja nih di cerita ketiga. Ini ada keterangannya nih, Bu. Jadi dia dari semester 3 kemarin, berarti dia saat ini semester 4 ya, kemungkinan. Ya, kemungkinan semester 4. Dari semester 3 kemarin muncul perasaan takut gila pas ngejalanin hidup. Takut gila. Takut gila dia. Kemudian tentu perasaan ini berdasar. Dia tahulah perasaan ini tuh dari mana asalnya gitu. Orang-orang biasanya kalau banyak masalah pengen mati atau mengakhiri hidup. Sebenarnya saya juga sempat berpikir demikian. Tapi saya sadar bahwa dengan saya mengakhiri hidup, masalah saya gak selesai. Hidup orang lain di sekitar saya tetap berjalan, tapi hidup saya selesai. Gitu. Setelah saya meninggal, mungkin saja orang pada melupakan saya. That's why saya masih berkeinginan untuk hidup. Tapi seiring berjalannya waktu, saya malah takut kehilangan akal. Saya takut gila menghadapi tekanan dunia yang saya jalani. Setiap saya berdoa ke Tuhan, saya selalu berdoa semoga tetap waras dan diberi kesehatan. Terlebih akhir semester 3 kemarin saya suka gak sadar ketawa tanpa sebab. Ketika saya bengong, saya ketawa gitu. Saya tidak membayangkan hal yang lucu, tapi saya ketawa setelah saya sadar. Setelah dia tuh ketawa, dia sadar karena tadi aku ketawa karena apa ya gitu, Bu. Kemudian dia juga sempat menganalisis dirinya. Katanya dia terlalu keras kepada diri sendiri. Itu mungkin salah satu jawabannya. Nah, kemudian dia juga sering memaksakan dirinya itu baik-baik aja gitu. Memastikan ya udah saya itu baik-baik aja gitu. Ketika dia itu sedang merasa sedih gitu, Bu. Nah, kemudian dia juga kayak gak terlalu bahagia gitu atau seneng ketika dia yakin kalau misalkan dia bahagia,
nanti juga sedih itu pasti datang. Jadi ketika dia bahagia itu pasti akan sedih gitu nanti. Nggak mungkin nggak kayak gini terus gitu ya. Dia ketika dia bahagia itu dia nggak tenang, malah nggak tenang gitu. Ya. Pasti akan ada musibah di balik kebahagiaan. Iya, seperti itu. Kemudian dia juga tahu hal itu tuh salah, tapi dia itu nggak punya kekuatan untuk mengubah hal tersebut gitu, Bu. Nah, kemudian dia juga mencoba untuk melakukan penerimaan ekspresi emosinya gitu. Kayak mungkin ketika sedih ya udah dia nangis atau gimana gitu, Bu. Tapi dia merasa masih kesulitan terkait hal tersebut. Kemudian dia juga sempat sih katanya bercerita ke temannya. Tapi justru teman-temannya malah menyarankan untuk diruqyah. Nah, dia merasa miris gitu dan sedih terkait saran dari teman-temannya. Padahal dia pengen cerita ke temannya itu ya coba meyakinkan gitu. Ingin teman-temannya meyakinkan dirinya bahwa pergi ke profesional, ke psikolog atau psikiater itu nggak apa-apa gitu, tapi malah dianggapnya hal itu sebuah hal mistis gitu, Bu. Nah, mungkin itu saja, Bu, cerita dari yang ketiga. Nah, bagaimana nih tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Ini kayak ini ya, lagu yang lagi ngehit, saya lupa penyanyinya, yang terbiasa tuh pura-pura bahagia. Apa ya? Saya nggak tahu. Tapi intinya terbiasa untuk pura-pura baik-baik aja padahal enggak. Itu kan sebenarnya juga tidak baik ya, teman-teman, ketika kita mengingkari justru emosi-emosi kita. Makanya ada istilah toxic positivity ya. Jadi kalau kita kayak kelihatan baik-baik aja terus juga nggak baik ya, karena kan kita hidup. Pertama saya yang pengen tanggapi adalah kita hidup penuh dengan up and down, naik turun. Gak mungkin dalam hidup itu kita akan di atas terus, kita akan di bawah terus gitu ya. Dalam profesi apapun. Nggak misalkan saya nih psikolog, nggak juga psikolog tuh nggak pernah stres gitu ya. Nggak juga psikolog tuh bahagia terus karena bisa memaknai kehidupan. Ya nggak gitu juga, kan masih manusia. Sama sebenarnya setiap orang polanya seperti itu gitu ya. Jadi pertama sebenarnya ketika memang ada emosi, sebenarnya tadi sudah ada ini ya, yang pas yang sudah dilakukan, yaitu mencoba untuk merasakan emosinya. Tapi kok nggak berhasil ya tadi kan gitu. Itu berarti sudah ada tahapan satu, meminta bantuan diri sendiri. Sebenarnya sudah melakukan itu ya kepada yang bertanya ini ya, sudah meminta bantuan diri sendiri dengan tadi, saya tak merasakan emosi saya deh. Saya pas lagi sedih ya sudah saya sedih aja kayak begini, sensasi sedih seperti itu ya. Sudah dilakukan. Tapi susah. Akhirnya minta bantuan temen, curhat. Lah malah dijudge. Temennya malah dijudge. Nah, memang kita kan kadang nggak bisa ya, teman-teman yang dekat dengan kita kadang ada yang aware dengan kesehatan mental, ada yang tidak juga ya. Bahkan mungkin ada yang cerita, tapi padahal teman saya mahasiswa psikologi ya kan itu tadi saya balik lagi manusia ya. Jadi menyarankan diruqyah lah, malah kadang-kadang ngapain sih kamu ke psikolog gitu. Belum lagi kalau ada celutukan misalnya, kamu mahasiswa psikologi kok stres. Ya memangnya kalau mahasiswa psikologi jadi dewa gitu kan? Enggak, masih manusia, jadi tetap bisa stres. Ketika tahap kedua itu kemudian tadi ya, ini kan kita katakan tidak berhasil ya, jadi bisa kemudian meminta bantuan profesional. Dan tidak perlu untuk dipikirkan itu ucapan 1-2 orang yang membuat jadi down ya, malah bilang diruqyah dan lain sebagainya. Tenang aja, masih banyak kok orang-orang yang kemudian mensupport gitu ya, tetap ada di untuk kita gitu ya, ada untuk kita. Masih banyak kok orang-orang senasib sepenanggungan yang juga akan mendukung. Banyak kok profesional helper yang akan merangkul gitu. Jadi kita enyahkan dulu gitu perasaan-perasaan ragu kita, khawatir kita, karena menurut saya ini sudah melalui tahap menolong diri sendiri, minta bantuan dengan orang lain, sehingga kan ketika itu tidak berhasil perlu melanjutkan. Nah, tadi saya juga tertarik dengan kalimat saya merasa gila gitu ya. Gila ini kan sebenarnya abstrak ya. Maksudnya ketika saya tanya Widya gila itu gimana sih? Coba Widya jawab, gila itu apa gitu. Saya juga bingung ya, Bu, mendefinisikan seperti apa, karena beda-beda pastinya ya. Gila, orang gila cinta, gila harta ya. Maksudnya sangat abstrak. Tapi semisal maksudnya gila ini dikerucutkan, dikonkretkan, ini mau yang seperti apa? Apakah kemudian takut tidak menjadi dirinya sendiri, atau kemudian out of control, atau kemudian tadi ya, saya takut ketika saya nggak ada apa-apa kok tertawa. Nah, kenapa ya kok bisa seperti itu? Mungkin kan aku bertanya-tanya ya yang menulis cerita, kenapa ya saya kok tidak menyadari kalau saya tertawa?
kenapa kok saya nggak sadar tadi barusan nangis, nggak tahu penyebabnya apa. Itu bisa jadi karena akumulasi emosi yang tidak dirilis, terutama emosi negatif. Jadi sama sebenarnya prinsipnya seperti stres ya, Widya, kayak balon itu. Kita juga punya tabung emosi, kita juga punya balon emosi yang dia perlu diisi secara seimbang. Ya. Jadi emosi negatif itu perlu kita rilis. Makanya ketika kita sedih, ketika kita marah, itu tidak baik ketika dipendam karena kan akan ngefek ke kita. Ketika kita senang, kita juga perlu untuk menyenangkan diri kita. Ya, maksudnya kita buat diri kita merasakan sensasi-sensasi bahagia. Gimana Widya kalau bahagia, sensasi yang dirasakan apa? Ya seneng banget ketawa biasanya. Ketawa, terus kayak ada rasa kupu-kupu di perut. Ya, itu ketika kita rasakan. Sedih, kalau Widya yang dirasakan apa? Secara fisik lah. Secara fisik lelah gitu, pusing gitu ya, pengen nangis. Maksudnya itu kan reaksi fisik untuk nangis. Nah, ketika itu kemudian dirasakan, dirilis, itu tabung emosinya akan stabil, seimbang. Nah, kejadian tadi juga diceritakan ya, saya itu tipenya mencoba untuk baik-baik saja gitu. Nah, kalau tipe seperti itu biasanya berusaha untuk tetap positif walaupun keadaannya negatif. Itu kan juga nggak baik ya untuk sahabat semua ya. Jadi kita itu manusia, nggak harus kok selamanya kita harus seneng terus. Ya kalau misalnya ada kejadian menyedihkan ya sedih lah, ya kan Widya? Ya, misalnya Widya, jangan ya, saya mau bilang misalkan Widya nilainya jelek kan sedih, nanti beneran enggak, tapi misalnya ada kejadian apa deh, misalnya kayak hal yang disukai hilang gitu kan, nggak mungkin barang saya hilang kan tidak mungkin ya. Jadi seperti itu, dan kemungkinan karena kebiasa itu mungkin sudah bertahun-tahun mungkin ya, atau mungkin dari kecil ya, siapa tahu kita kan dituntut untuk seperti ini, bisa jadi bertahun-tahun terus menerus seperti itu, akhirnya kesulitan untuk mengekspresikan emosi baik keluar maupun ke dalam ya. Makanya tadi saya kalau bahagia tuh kayak nggak bisa total, takut kalau ada sedihnya nanti. Saya nggak tahu kenapa saya tiba-tiba ketawa, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya menangis. Itu adalah alarm ya, tadi tanda sudah mulai sulit untuk mengotak-ngotakan emosi. Kita kan tahu ya, sedih itu seperti ini, kayak Widya tadi bisa menjabarkan sedih itu seperti apa. Kalau kita selalu berusaha untuk baik-baik saja, mencampur adukan emosi, akhirnya kita tumpul sama emosi kita. Kita nggak peka sama diri kita sendiri. Bahkan untuk bahagia aja kita jadi takut. Ya, karena ada kejadian di balik itu yang saya nggak tahu apa ya, seperti itu. Jadi ketika emosi itu tidak kita kelola, tidak kita rilis itu tadi, tidak kita rasakan juga, itu juga menyebabkan campur aduk emosinya. Kita kemudian nggak bisa memilah, ini saya senang apa sedih ya. Nah, jadi untuk yang pencerita ketiga, karena yang pertama sudah dilakukan ya, bantuan sendiri sudah, bantuan orang lain sudah, yuk coba bantuan profesional ya. Karena ya masalah-masalah psikologis Widya itu ketika dibiarkan berlarut-larut, dia akan semakin kompleks ya. Makanya kan biasanya diawali dengan aduh cemas gitu ya, nanti naik lagi jadi gangguan kecemasan gitu, naik lagi nanti bisa jadi yang paling parah kan ada yang namanya gangguan psikotik ya. Jadi sudah lepas dari realita, sudah nggak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Oleh karena itu, ketika memang sudah merasa itu tadi ya, ini kan teman kita ini kan bahkan menyadari bahwa saya bermasalah, saya begini, itu sudah bagus loh, sudah menyadari loh, sudah membantu diri sendiri loh ya tadi ya, dengan mencoba merasakan emosi, sudah minta bantuan teman loh, tapi kok dilalahnya ya, responnya kurang tepat temannya. Nah, yuk coba yang ketiga gitu, minta bantuan profesional. Ya mau dimanapun kan sekarang bantuan profesional juga sudah banyak, silahkan untuk melakukan itu, karena percayalah dengan profesional, seorang psikolog katakanlah, seorang psikolog itu kan bukan kemudian lahir jadi psikolog ya, tapi belajar, memahami, itu kan respon yang diterima pasti beda, misalkan dengan temannya itu tadi gitu. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih untuk tanggapannya. Tadi cukup menarik ya terkait ekspresi emosi. Betul, ya Bu. Ekspresi emosi. Ya, emosi itu perlu dirilis ya Bu, supaya tidak tercampur aduk, dimana ketika kita melakukan sedih, ekspresinya malah jadi ketawa, senyum-senyum gitu ya. Benar. Jadi memang harus sesuai dengan tempatnya ya, ketika sedih ya bagaimana ekspresi kita ketika sedih, ketika senang bagaimana ketika senang gitu ya Bu. Nah mungkin di cerita yang tadi itu yang menjadi highlight adalah dia tuh sebenarnya udah sadar, dia tuh
ada masalah dalam dirinya sendiri, kemudian dia butuh ke profesional. Tapi dia tuh masih ragu untuk pergi ke profesional atau psikolog karena dia belum yakin gitu. Ya belum, masih ragu intinya. Tapi tanggapan teman-temannya masih seperti itu. Berarti intinya tanggapannya malah malah tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya dia. Berarti sebenarnya dia berharap teman-temannya itu mendukung gitu kayak mendukung. Jadi di sini apakah cerita tersebut itu, orang tersebut itu hanya membutuhkan validasi Bu terkait permasalahannya, atau validasi terkait emosinya, atau bagaimana sih Bu? Sebenarnya memang manusiawi ya, ketika kita pengen, itu manusiawi lah kalau kita tuh pengen didukung ya. Jadi kalau kita kenapa-kenapa, aku tuh pengen ke dokter A, terus ada dukungan, iya tahu dokternya bagus, semangat. Aku mau ke dokter A, ngapain dokternya galak, atau ngapain orang kamu sakitnya gatal masa ke dokter ini, langsung nggak jadi kan. Kita memang semuanya butuh itu kadang-kadang ya, divalidasi, dikuatkan gitu. Nah, sebenarnya itu sudah bagus tadi ketika menyadari, karena tidak semua orang loh menyadari. Jadi ya sudah, dia tetap gitu-gitu aja tapi nggak sadar bahwa dirinya bermasalah. Sementara teman kita ini sudah sadar, sudah menyadari, itu udah poin bagus. Cuman mungkin ragu ya, karena kita ada di stigma yang kita tinggal di budaya yang stigma terhadap gangguan mental itu cukup cukup pandangannya cukup negatif lah. Walaupun semakin kesini sudah semakin oke loh. Sekarang itu sudah banyak yang speak up gitu. Nggak, maksudnya dibandingkan dulu itu kan lebih ngeri lagi. Nah, jadi gimana ya cara menguatkan? Menurut saya teman kita ini memang butuh untuk menguatkan diri untuk pergi ke profesional. Saya lihat sudah ada niatnya sebenarnya. Jadi kadang kayak, saya kan pengennya ke profesional tapi kok malah disuruh ruqyah, kan sebenarnya sudah ada niatannya. Tadi saya mau balik lagi ke awal ya, bahwa support system memang mempengaruhi, orang-orang di sekitar kita memang mempengaruhi. Tapi akhirnya yang mengambil alih itu semua adalah diri kita, ya. Yang bisa membuat diri kita untuk tetap bangkit itu ya diri kita sendiri gitu. Ketika orang lain mau support seperti apapun, kalau kitanya ya gitu-gitu aja juga susah ya. Sebaliknya, walaupun lingkungan tadi ya penuh dengan stigma negatif, tapi kita berhasil untuk mengangkat diri kita sendiri, itu kan juga akan lebih positif. Jadi prinsipnya adalah, yuk itu diri kita sendiri. Kalau misalnya nanti ya diri kita ini loh, mata kita, hidung kita, nafas kita, semua yang ada diri kita ya Widya ya. Ketika nanti yang sakit itu adalah kita, ya kan yang paling merasakan kita. Orang lain juga ikut sedih ya kalau orang terdekat. Tapi kan yang paling, memang Widya kegores tuh yang paling sakit kan Widya. Saya paling, ya ampun berdarah Wid, pakai ini gitu. Tapi kan yang merasakan perihnya Widya. Dan ketika akhirnya itu diobati, orang lain juga seneng. Widya tangannya udah mulus lagi, yang kemarin kena pisau. Yang merasakan sembuh kan Widya. Yang merasakan kulitnya sudah tidak tergores lagi kan Widya. Jadi saya ingin bilang ya pada mungkin yang ini yang bercerita, atau mungkin ada yang sedang mengalami masalah yang serupa gitu. Ingatlah bahwa akhirnya yang paling menderita ataupun paling senang adalah diri kita sendiri kok. Kita sendiri. Keputusan itu ada di tangan kita. Jadi yuk, kalau ada yang baik, kalau ada sekitar kita yang mendukung, kita dengarkan. Tapi kalau ada yang menghambat, yuk sudah, kita kan cuma punya ini ya, 2 tangan ya. Banyak mulut di sekitar kita, nggak mungkin kita tutup. Yuk udah tutup telinga aja, pas tangannya 2, telinganya 2. Kita tutup telinga kita, yuk maju. Ya, maju ke maksudnya adalah maju ke keputusan yang lebih baik gitu. Misalnya ini kan sedang mendengarkan podcastnya BLP gitu ya, yang memang profesional di bidang itu, di layanan psikologi gitu. Jadi yuk cobain, tadi saya katakan ya, cobain yuk bantuan profesional gitu. Ketika itu sudah ada di keinginan kita, itu sudah bagus sekali, tinggal melangkah. Yuk kakinya diangkat ya untuk melangkah gitu. Luar biasa sekali. Jadi intinya kita coba fokus pada sesuatu yang bisa kita kontrol ya Bu. Abaikan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Seperti omong-omongan orang lain yang kita justru bisa, menghambat. Iya, justru menghambat. Kita bisa tutup telinga dan kita bisa melangkah maju gitu ya. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu atas tanggapannya. Mungkin kita bisa langsung next story ya Bu. Ini adalah cerita terakhir nih untuk episode kali ini. Masih ada sebenarnya. Jangan khawatir, untuk episode kedepannya kita bakal lebih banyak juga membahas cerita. Namun untuk hari ini kita ada 4 cerita dan ini adalah cerita terakhir nih Bu. Baik, langsung saja nih. Dari pencerita keempat. Saya sedang merasakan yang mungkin orang bilang titik terendah dalam hidup. Segala hal terganggu.
Saya tidak bisa berpikir tentang banyak hal. Saya merasakan dan mendapatkan tekanan dari banyak pihak terkait dengan ini dan itu. Tapi tidak ada motivasi yang mendorong saya pada hal positif. Bahkan keluarga pun sedang tidak baik-baik saja atau damai dengan sesuai seperti yang dia harapkan gitu ketika dia di rumah. Jadi kondisi rumahnya sedang tidak baik-baik saja. Kemudian orang tuanya pun menuntut saya atau dia ketika dia merasa stop tuntutan dulu gitu. Dia ya pengen gak ada tekanan dari manapun gitu. Kemudian ibu saya bercerita tentang bapaknya, tentang bapak dia gitu. Bapak si pencerita. Ya, bapak ceritanya. Kemudian bapak dia hanya menyalahkan hal-hal yang ada gitu. Kemudian dia bertanya nih Bu, apakah benar titik terendah dalam hidup seseorang itu ada? Dan bagaimana sih kita harus menanggapi itu pada diri sendiri dan orang lain di sekitar kita jika mereka pun merasakan hal yang sama? Karena dia itu merasa ada keanehan Ibu dalam dirinya, yakni ketika dia melakukan sesuatu, misalkan bertemu dengan temannya atau melakukan sesuatu pada hari ini, entah itu sejak pagi atau malam, dia itu merasa ya biasa aja gitu, kayak tadi ya Bu, kayak balik lagi ke awal gitu. Seringkali ketika dia tidur pun dia memastikan dirinya bahwa dia itu mengalami hal yang hampir serupa atau kadang persis sama gitu. Dan memimpikan hal yang serupa nih Bu, ketika tidur pun dia mimpinya sama gitu, itu aja. Nah, yang dia terakhir ingat itu dia pernah memimpikan salah satu orang tuanya meninggal. Jadi dia nangis sejadi-jadinya dan berulang kali menangis. Anehnya ketika dia sadar, ketika dia menangis, dia pun belum kebangun dengan benar-benar. Dia kayak masih antara sadar dan enggak gitu. Tapi air matanya udah keluar gitu. Nah, paginya mata dia banjir, bekas tangisan, ada yang udah kering dan ada yang masih kondisinya basah katanya gitu. Nah, dia bertanya lagi nih Bu, apakah dengan hal ini menandakan ada suatu hal yang berbeda gitu dengan dirinya atau dengan jiwanya? Dan dia bingung nih Bu, apa yang harus dia lakukan. Ya, jadi intinya dia tuh ada dua permasalahan ya Bu. Yang pertama, dia bertanya apakah titik terendah dalam hidup seseorang itu ada. Kemudian jika ada, bagaimana sih kita bisa melewati hal tersebut. Dan yang kedua, apakah dengan cerita tadi menandakan ada sesuatu yang bermasalah dengan dirinya atau bagaimana nih Bu? Baik, ini cerita keempat ya, berarti yang terakhir dalam sesi ini gitu. Ada nggak sih titik terendah dalam hidup? Ya tadi ya, kita kan up and down, jadi pasti ada itu pasti ada gitu. Biasanya memang ketika ini tadi ada masalahnya lagi banyak tadi ceritanya ya, keluarga yang sedang bermasalah, belum lagi ibunya juga cerita terus gitu, dan ternyata mimpinya, ini saya nyambung ke mimpi-mimpi biar lebih nyambung. Ternyata mimpinya juga seputar itu. Ya, artinya mimpi itu memang ya kadang-kadang kita bilang bunga tidur ya, tapi mimpi itu kadang-kadang juga bisa merefleksikan hal-hal yang paling dekat dengan kita. Ketika kita terus-menerus memikirkan itu dan sampai mimpinya kok berkali-kali, kemungkinan memang masalah terbesar yang dihadapi itu sampai kemudian nangis segala macam ya, sampai rasanya sakit, mungkin sampai merasakan itu, atau bahkan mungkin di mimpi membicarakan sesuatu, mengutarakan sesuatu ke ibunya, sesuatu hal yang tidak bisa diutarakan langsung. Itu bisa jadi keinginan-keinginan terpendam yang belum tersampaikan, masalah-masalah yang kadang kita coba untuk lupakan, karena kalau tidur itu kan posisinya sebenarnya rileks ya, semua hal masalah itu bisa masuk gitu, keluar lah, masuk apa keluar ya, ini keluar ya, keluar ke kita gitu, yang awalnya nggak kita sadari jadi kita sadari gitu. Nah, jadi memang ketika akhirnya kok mimpi kita itu sama itu terus dan relate banget ya sama masalahnya itu tadi, itu memang perlu kita perhatikan sih. Biasanya memang ada masalah di situ ya gitu, ada masalah di situ memang gitu. Jadi ya mungkin memang sedang mengalami teman-teman yang bercerita ini sedang mengalami fase terendah itu tadi, bisa jadi gitu. Kenapa ya saya kok nggak rasanya, kalau ini pakai menjelaskan ya, kenapa jadi malas ngapa-ngapain, ada penjelasannya. Kalau pertanyaan yang awal tadi kan memang dia cuman merasa nggak tahu mau ngapain. Nah, bisa jadi rasa malas untuk ngapa-ngapain, rasa tidak bersemangat itu sumbernya satu, masalah yang sama. Jadi mungkin saja ya yang bercerita ya, atau mungkin teman-teman lain yang juga punya masalah serupa, bisa jadi akar masalahnya itu satu ya.
yang terus-menerus jadi mimpi itu tadi Widya ya. Masalahnya itu. Kemudian nah, kalau masalah psikologis itu kan memang sangat dinamis ya. Nggak bisa tek-tek gitu macam-macam. Nah, dari satu akar permasalahan ini kemudian muncul berbagai macam efek. Ya, kayak tadi malas ngapa-ngapain, terus misalnya kalau lagi kuliah malas kuliah, nilainya turun, malas ngobrol sama temennya, malas nongkrong, itu bisa. Jadi masalahnya nggak banyak sih sebenarnya. Ada satu tapi efeknya yang banyak. Itu bisa, memang itu bisa terjadi ya. Nah, itu tadi ini agak-agak nyambung dengan jawaban saya dari pertanyaan sebelumnya ya. Kadang susah sih kita untuk mengatur orang lain itu bersikap pada kita. Kadang kan kita sebagai anak juga nggak pengen tahu urusan orang tua ya. Kadang-kadang kan kita juga baca, misalnya kita senang baca, apalagi mungkin yang cerita mahasiswa psikologi atau yang mendengar tapi punya masalah serupa dan itu mahasiswa psikologi, mungkin tahu bahwa tidak sebaiknya orang tua itu kemudian bercerita pada anak tentang masalahnya. Tapi kan kita nggak bisa untuk mengatur semua orang seperti itu ya. Mungkin ibu yang bercerita ini memang sedang nggak tahu lagi mesti cerita ke siapa, sangat stres. Jadi satu-satunya yang bisa diceritakan anaknya gitu ya. Mungkin anaknya terlihat tegar kalau di depan ibunya, walaupun ketika di belakang tadi ya sampai ke bawah mimpi gitu kan. Nah, tadi ya, bagaimana kemudian kita bisa menguatkan diri Widya kalau kayak gini. Karena susah sekali kalau kita ngatur lingkungan kita. Widya, kamu harus gini ya. Kemudian kamu harus gini ya, soalnya saya mau gini. Ya kan terlalu susah. Ya, terlalu susah kita untuk mengatur orang-orang di sekeliling kita, terlalu banyak. Jangankan orang bilang orang di keliling kita, keluarga aja deh. Ada bapaknya, ada ibunya, ada kakaknya, ada adiknya. Suruh ngatur satu-satu ya susah. Jadi siapa yang kemudian kita bisa atur, katakanlah gitu, bisa kita optimalkan, ya diri kita. Ya, diri kita. Nah, kenapa ini kasus ini kok kemudian dapat cerita kemudian sangat terganggu ya? Memang mungkin secara dirinya memang sedang dalam kondisi yang rapuh itu tadi ya, dalam fase yang tidak terlalu nyaman gitu. Jadi dikuatkan dirinya. Optimalkan lagi dirinya dengan cara apa ya, lagi-lagi tiga itu tadi ya. Dia ya minta bantuan diri sendiri, orang lain atau bantuan profesional. Karena kalau saya melihat ceritanya, kalau sudah sampai ke bawah mimpi dan itu sering dan sama dan relate, kemungkinan itu sangat mengganggu. Ya, masalah itu sudah sangat mengganggu. Ya, jadi jangan ragu untuk kemudian mencari bantuan profesional, karena di situ bantuan profesional kan teman-teman tidak hanya dikte ya, maksudnya tidak ya dah berarti kamu habis ini, enggak, tapi kita dibuat untuk berdaya, dibuat untuk lebih bisa mengatasi diri kita sendiri. Jadi kita akan mencoba untuk itu gitu ya. Jadi yuk dikuatkan dirinya gitu, karena akan susah sekali kalau kita mengatur. Saya tuh nggak mau orang tua saya berantem, setiap anak nggak suka, setiap anak nggak mau dicurhatin ibunya tentang kelakuan bapaknya, nggak suka. Setiap anak nggak suka dicurhatin bapaknya tentang kejahatan ibunya, nggak ada yang suka. Saya yakin ya Widya, kita semua sama gitu, karena kan ya, itu orang yang kita sayangi seperti itu. Nah, apakah kemudian kita bisa untuk mengatur kedua orang tua kita? Ya bisa kalau semuanya kita ajak konseling, family therapy, bisa konseling keluarga namanya, itu bisa. Tapi orang tua saya susah biasanya gitu, karena orang tua saya nggak percaya psikolog. Waduh. Nah, terus gimana? Ya, siapa yang paling dekat dengan diri kita? Ini diri kita sendiri. Siapa yang paling, misalnya memang dari orang tua nggak terlalu aware, siapa yang paling aware? Diri kita misalkan. Ya sudah, berarti kita dulu yang kita optimalkan. Emang bisa ngefek po. Kalau kita yang mengoptimalkan, orang lain nggak kita apa-apakan, emang bisa ngefek? Bisa, karena kitanya kuat duluan. Jadi ketika ibunya cerita, tanggapan kita ya, karena kita sudah berdaya duluan kan, kita sudah meminta bantuan profesional misalkan, tanggapan kita lebih matang. Ya, yang awalnya ibunya ngeluh, jadi terus kita kepikiran gimana nih, kita nggak misalnya kita tidak membalas ceritanya dengan hal-hal yang lebih positif, karena sudah minta bantuan profesional, kita jauh lebih siap. Jadi kalau ibunya cerita, oke, ini sedang seperti ini, tanggapan saya seperti ini, bisa loh membantu malah ya. Jadi kita menanggapi, memberitahu ke ibunya misalnya, kemudian ibunya memberitahu bapaknya misalnya, itu bisa terjadi. Hanya bisa terjadi ketika apa, kitanya sudah kuat duluan. Kalau kitanya lagi goyang, sama ya diceritain. Bayangin deh, jembatan goyang nih,
dilindes sama sesuatu yang berat ya ambrol loh. Iya, benar. Iya kan? Nggak bisa nahan kita. Tapi kalau jembatannya kuat, dilindas dengan sampai truk yang berat-berat itu jalan kan ada jembatan ya. Kuat. Ya, kuat, nggak apa-apa, tetap bisa jalan truk yang berat. Bahkan ada truk yang mogok di atas jembatan, nggak apa-apa. Ya, karena sudah kuat dulu. Ya, fondasinya sudah kuat dulu. Nah, itu yang perlu dilakukan ya. Tetap prinsipnya 3 tadi ya. Bantuan diri sendiri, orang lain atau orang terdekat, dan profesional. Gitu. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi kuncinya coba untuk pecerita yang barusan itu coba kuatkan diri sendiri ya Bu, benar. Karena dengan kita bisa kuat dan kita bisa memiliki energi positif, juga kemungkinan besarnya kita juga bisa berbagi energi positif kepada orang di sekitar. Betul, ya Bu, bisa menguatkan orang di sekitar seperti itu. Kalau misalkan diri kita lemah atau misalkan tidak kuat dengan permasalahan yang terjadi ya, ketika kita menghadapi masalah ke bawah energi kan? Negatifnya seperti yang gampang gini, misalnya nih Widya datang ke dokter gitu ya, dia lagi sakit ke dokter langganan, itu baru masuk ya, itu kayaknya langsung ada yang nggak langsung sembuh sih, tapi ada rasa yang berbeda karena dokter kan kelihatan profesional, bisa membantu gitu, sama gitu. Kenapa kok kita melihat dokternya begitu bisa membantu? Karena kita sudah melihat bagaimana kuatnya sosok itu gitu. Bagaimana dokter itu bisa kuat ya, karena dari pendidikan misalnya dirinya, dokter itu sendiri juga membuat dirinya menjadi lebih kuat seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih nih Bu untuk tanggapannya dari pencerita keempat ya, untuk cerita keempat tadi. Luar biasa sekali nih Bu, kita sudah menanggapi berbagai cerita ya tadi, dari mulai cerita tentang tidak tahu mau ngapain, flat, kemudian tentang ekspresi emosi yang mungkin susah untuk memanajemen emosi dan juga rasa stresnya, dan yang terakhir ini masalah yang serupa ya tadi, kayak dia mungkin mengalami titik terendah hidupnya gitu. Nah, bisa kita simpulkannya pada hari ini tuh sangat erat sekali kaitannya dengan tema kita, yaitu dinamika cinta bersama luka tadi. Kebanyakan ini dari teman-teman yang bercerita dia masih menjalani hidup tapi masih memiliki luka. Ada lukanya gitu Bu. Nah, langsung saja nih Bu, mungkin dari Ibu ada closing statement gitu untuk teman-teman yang sudah bercerita atau sahabat BLP yang sudah bercerita yang mungkin mengalami permasalahan yang serupa nih Bu. Ini ya closing statement, tapi saya awali dengan kesimpulan dulu ya. Boleh Bu. Dari semuanya. Jadi semuanya ini tadi seperti yang Widya katakan ya, sahabat BLP juga, bahwa ini teman-teman lagi menjalani hidup tapi dengan luka itu tadi kan, ya bisa hidup aja. Kayak tadi saya tanya Widya, kalau kelingkingnya tergoles bisa beraktivitas nggak? Bisa. Tapi nyaman nggak? Enggak lah. Mau pegang piring ini, biasanya bisa pegang piring satu, ini makanan, sekarang nggak bisa, harus gini. Nanti kalau lukanya makin berat, lututnya yang terluka makin sakit lagi, jalannya susah. Kalau semakin berat, misalnya patah tulang dan lain sebagainya, nggak bisa, harus pakai bantuan, ya kan? Pakai tongkat. Kalau semakin parah lagi lukanya, misal secara fisik, harus tiduran, berarti nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita memang bisa kok beraktivitas, kita bisa kok untuk tetap berdinamika. Dengan luka bisa teman-teman. Saya nggak bilang nggak bisa, tapi tidak optimal, itu sudah pasti ya. Analoginya kayak kita kalau punya luka fisik ya, kita tetap bisa melakukan tapi tidak optimal. Dan yang jadi bahaya adalah ketika luka itu semakin menjadi parah ya, otomatis dalam kita meraih cita ataupun melakukan aktivitas, hambatannya lebih besar ya. Masalah psikologis yang ringan, sedang, berat punya hambatannya masing-masing gitu. Jadi saya mau tutup ya dengan sebuah kalimat mungkin ya untuk teman-teman semua, bahwa setiap kisah itu pasti memiliki luka kok. Itu pasti gitu ya, tidak ada yang kisah yang sempurna dalam sebuah kisah. Tapi bagaimana kemudian kita bisa berdamai, bisa mengobati luka itu, dan membangun kisah yang paling baik versi diri kita masing-masing. Ya, itu dari saya ya. Luar biasa sekali. Jadi kita untuk kisah sendiri itu tidak ada yang sempurna ya Bu. Pasti ada luka yang mengiringinya, yang membersamai gitu. Apalagi ketika kita sedang menjalani proses hidup, beranjak ke dewasa, atau mungkin beranjak untuk meraih cita-cita atau tujuan hidup, itu kita
pasti menginginkan hal yang sempurna gitu lah, lancar aja. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri ya bakal ada juga luka yang membersamainya. Dan seperti tadi luar biasa sekali ketika ada kisah, kita bisa melakukan kisah tersebut dengan versi terbaik diri kita sendiri. Ini masing-masing diri kita loh ya. Versi terbaiknya Widya dan saya beda. Jadi setiap individu masing-masing dari kita punya versi terbaiknya masing-masing. Oke, luar biasa sekali nih Bu tadi terkait tanggapan dan juga closing statement dari Ibu Keke untuk cerita dari hari ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk sahabat BLP tidak perlu khawatir bagi ceritanya yang belum ditanggapi, karena untuk podcast selanjutnya kita tetap akan membahas dan memaknai cerita dari program Rabu Bercerita. Dan kemudian bagi sahabat BLP yang masih menginginkan untuk bercerita, bisa tunggu dulu, karena untuk minggu depan kita akan up lagi program Rabu Bercerita, dan sahabat BLP bebas untuk bercerita dengan sepenuh hati melalui G-Form yang akan dibagikan di program Rabu Bercerita. Seperti itu. Nah, untuk kali ini, episode kali ini kita akhiri ya Bu. Ya, kita sudah berapa lama ya tadi berbincang? Nggak lihat mulainya. Tapi sangat senang sekali Bu. Terima kasih banyak sudah membersamai kami di sini dengan sahabat BLP untuk menanggapi berbagai cerita. Semoga Ibu tidak kapok ya Bu. Oh, sangat tidak kapok ya. Karena senang sekali ya Bu hari ini bisa sharing-sharing, bisa menyenangkan. Oke. Baik sahabat BLP, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah mendengarkan kita dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Biro Layanan Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta bersama memaknai kisah dan kesah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.